Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kawan-kawan, dari dulu banyak pertanyaan, kenapa negara-negara muslim, mayoritas muslim, dianggap terbelakang, tertinggal. Atau kalau kita luaskan lebih, dalam cakupan yang lebih luas, lanskap yang lebih luas, kenapa negara-negara non-Amerika dan Eropa rata-rata terbelakang, dianggap terbelakang dan miskin. Pertanyaan dasar ini kemudian membuat orang mencari-cari. Ada dua pendekatan. Yang satu pendekatan kultural, kita sebut pendekatan budaya, peradaban, menganggap bahwa ketertinggalan ini, keterbelakangan ini karena nilai-nilai yang ada di masyarakat itu tidak mendukung apa yang disebut kemajuan. Satu. Kedua, pendekatan apa yang disebut struktural, apa yang sering disebut pendekatan neo-Marxis atau Marxis atau neo-Marxis. Bahwa ini terjadi karena ketimpangan struktur penguasaan sumber-sumber alam dan lain sebagainya, ada eksploitasi karena imperialisme dan lain sebagainya yang berlangsung mulai pertengahan abad katakanlah 15, 16, 17. Dua pendekatan ini sama-sama menarik dan sama-sama punya sisi kebenarannya sendiri-sendiri. Cuma saya mau melihat dari sisi yang agak berbeda. Pertama, kita cari parameter apa sih yang disebut kemajuan dan apa keterbelakangan. Kalau kita memakai ukuran-ukuran yang kita anggap kemajuan itu Eropa, Amerika, modernitas, yang kemudian juga berkembang di Jepang, Korea, dan beberapa negara di Asia, China akhir-akhir ini. Artinya ukurannya material, ekonomi. Yang tampak mata. Di balik ekonomi ada pertumbuhan teknologi. Dua faktor yang kemudian menjadi penggerak utama apa yang kita sebut modernitas. Jadi kalau itu yang kita pakai, kita coba teropong lagi. Sebelum kita bicara tentang negara-negara yang disebut terbelakang. Pertanyaannya, penguasaan ekonomi dan teknologi, kita coba rangkum itu, ternyata juga itu milik sebagian kecil orang. Elit tertentu. Mereka menguasai teknologi, mereka menguasai ekonomi, dan seterusnya. Milik elit-elit tertentu. Kalau kemudian mereka berhasil membangun secara fisik apa yang kita sebut peradaban dengan gedung kota-kota yang sangat glamor dengan macam-macam itu juga sekali lagi hanya sebagian kecil. Sebagian besar masyarakat, apakah mereka menikmati itu? Pertanyaan itu harus dijawab. Kalau kita mau jujur, tingkat pengetahuan, kecuali elitnya, sebagian kalau kita potong elit, masyarakat di Eropa, Amerika, atau di negara-negara yang dianggap berkembang secara ekonomi, sama-sama. Mereka juga tidak berkembang. Tidak bisa mengekspresikan kemanusiaannya secara utuh. Kalau itu kita pakai ukurannya, maka kita juga bisa memandang bahwa masalahnya adalah masalah kesempatan. Kesempatan untuk bisa berkembang. Di barat itu dipicu dengan penemuan-penemuan teknologi yang kemudian berakselerasi dengan imperialisme dan lain sebagainya. Kemudian mereka melakukan, katakanlah, eksploitasi terhadap alam, terhadap macam-macam untuk menumpuk kekayaan.
Kenapa mereka bisa maju? Karena mereka, peradaban ini dibangun, harus Anda ingat, dari imperialisme dari abad pertengahan. Hasil-hasil itu membuat mereka mengembangkan ilmu-ilmu yang ada. Dan terus bisa, karena punya ada penumpukan kekuatan ekonomi, mereka mampu menggadaikan kekayaan itu terus-menerus lewat pengetahuan dan kemudian teknologi yang mereka kembangkan. Persoalannya, negara-negara yang kemudian menjadi bekas jajahan mereka tidak diberi kesempatan untuk berkembang seperti itu. Pertama, karena aturan-aturan ekonomi sudah tersentralisasi di tangan mereka. Semua permainan di dunia ini, tatanannya ada di tangan mereka. Cara mainnya ada di tangan mereka. Sehingga kesempatan untuk masuk menjadi bagian dari masyarakat yang lebih berkembang tidak atau sangat kecil dimiliki oleh negara-negara yang disebut jajahan. Kecuali mereka mengembangkan dengan mencuri teknologi itu. Anda lihat, persaingan perdagangan waktu itu, Jepang itu sempat berkembang karena mencuri-curi teknologi dari negara lain. Cina berkembang karena proses yang sama. Mereka menduplikasi, kemudian mengembangkan sendiri. Dan di banyak negara yang terjadi seperti itu. Karena ada aturan-aturan yang membuat mereka tidak diberi kesempatan kecuali dengan mencuri.